Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rizky Pradia, NPM 1904010014 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam pasca Perang Dunia I. Perang Dunia I adalah sebuah perang global yang terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang Dunia I menandai konflik besar pertama berskala internasional di abad ke-20. Trauma perang yang sangat berdampak pada sikap dan aksi para pemimpin dan masyarakat awam selama Holocaust. Dampak konflik tersebut dan perdamaian rapuh yang dihasilkan sesudahnya tetap menggaung pada beberapa dasawarsa berikutnya, yang membuka jalan untuk peristiwa Perang Dunia Kedua dan genosida. Islam yang saat itu berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani merupakan kekuatan yang cukup besar pada saat Perang Dunia I. Meskipun berada dalam kemunduran setelah bertahan selama ratusan tahun, namun kuantitas militer yang dimiliki Turki Utsmani bisa dibilang cukup besar. Dengan pasukan Royal Janissary yang terkenal handal dan kuat, Turki Utsmani merupakan kekuatan yang cukup disegani. Turki Utsmani terlibat dalam Perang Dunia I atas bujukan Jerman yang khawatir Turki Utsmani akan bergabung dengan blok sekutu. Turki yang kebetulan memiliki hubungan yang kurang baik dengan salah satu anggota blok sekutu, Rusia, karena perjanjian San Stefano dan perjanjian Berlin, akhirnya bergabung dengan poros utama Jerman, Austro-Hungaria, Bulgaria. Setelah Perang Dunia I berakhir dengan kekalahan blok Jerman, Austro-Hungaria, Bulgaria, Ottoman, akhirnya berakhir pulalah sistem pemerintahan Islam yang menggunakan kekhalifahan. Negara-negara yang tadinya bergabung dengan Ottoman akhirnya mendirikan nasional sendiri karena taktik Lawrence of Arabia dari Inggris menyebabkan nasional menjadi lebih dipentingkan dibanding agama. Sebut saja Tunisia, Aljazair, dan Syria di Timur Tengah atau Pakistan, Afghanistan, Palestina di Asia. Semua terpecah menjadi negara-negara kecil sendiri. Turki sendiri kemudian menjadi sebuah negara dengan sekuler di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, Turki modern. Dampak Perang Dunia terhadap Islam. Persentuhan Islam dengan Barat menyebabkan tokoh-tokoh Islam menyadari ketertinggalan mereka. Ekspansi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kelemahan dan kemunduran umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Hubungan Islam dengan Barat pada periode modern jauh berbeda dengan hubungan Islam dengan Barat pada masa klasik. Pada periode klasik, Islam berada di puncak kejayaan, sementara Eropa jauh tertinggal. Namun sekarang justru Barat yang lebih dominan memainkan peranan dan membuat Islam jauh tertinggal.
Setelah sekian lama dunia Islam berada dalam penindasan bangsa Eropa, maka pada abad 20 muncullah ide pembaharuan untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan bangsa Eropa. Muncullah gerakan pembaharuan disebabkan beberapa faktor, diantaranya paham tauhid yang telah tercampur dengan kebiasaan-kebiasaan, tarekat-tarekat, dan pemujaan terhadap orang-orang suci yang membawa kepada kekafiran. 2. Jumud membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Untuk itu perlu pembaharuan dan berusaha memberantas kejumudan. 3. Umat Islam telah terpecah belah sehingga tidak mengalami kemajuan. 4. Hasil kontak sosial antara dunia Islam dengan Barat sehingga Islam sadar mereka mengalami kemunduran. Implikasi Perang Dunia terhadap Islam memunculkan gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh sejumlah tokoh cendekiawan Muslim dan pemimpin dunia Islam baik di Asia dan Afrika. Mereka tampil sebagai reformer yang menyeru umat Islam untuk bangkit dan tetap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Adapun tokoh-tokoh pembaharuan diantaranya Jamaluddin Al-Afghani dengan Pan-Islamisme, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain-lain. Persentuhan Eropa dengan dunia Islam menimbulkan kesadaran bagi umat Islam untuk bangkit melawan imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Barat yang pada akhirnya mendapatkan kemerdekaan.